Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali perjumpaan yang penuh berkah ini dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan kepada kita, atas hidayah dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan di dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, sehingga mengontrol seluruh anggota tubuh kita, terkhusus adalah pikiran kita, akal kita, untuk menerima setiap jengkal syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena memang dalam kehidupan kita ini hanya dua yang menjadi konsekuensi kehidupan kita. Yang pertama adalah menjalankan perintah, kemudian yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengan sekuat tenaga, dengan penuh semangat, kita menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala mastata'na, dengan segenap kemampuan kita. Dan juga mari kita sejauh-jauhnya meninggalkan segala bentuk larangan dan juga kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah guru kehidupan kita, beliaulah sosok pemimpin, orator, dan beliau juga murabi bagi kita semuanya. Karena tentunya kalau kita mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi, kita mengatakan kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada ustadz kita yang mengajari kita ilmu agama, mengatakan seperti itu, justru ini adalah lebih spesial lagi, lebih khusus lagi, harus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula Nabi, laula Rasulullah, ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan salawat kita dan mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah teguh di atas pendirian sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita syafaatnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, menjawab tantangan fitnah dan juga ujian di akhir zaman ini cukup rumit, sangat rumit sekali Bapak Ibu sekalian. Kita sangat merasakan betapa sesak dada kita melihat berbagai bentuk penyimpangan demi penyimpangan dan juga penyelewengan demi penyelewengan, termasuk di dalam hal ini adalah tentang akidah. Nah, maka dalam hal ini perlu yang namanya pijakan ilmu. Perlu bagi kita dan harus bagi kita semuanya menguatkan diri kita, mengokohkan hati kita, mengokohkan akidah kita dengan pijakan yang namanya ilmu agama. Sehingga jauh-jauh hari dulu, lama sekali, Kiai Haji A.R. Fakhruddin rahimahullah ta'ala, beliau pimpinan Muhammadiyah tahun berapa Pak? Lali. Beliau mengatakan gini Pak, ruh Muhammadiyah itu adalah taklim, ngaji. Kalau sampai tingkat ranting kok tidak ada ngaji, tidak ada taklim, maka ruhnya sudah tidak ada. Beliau mengatakan seperti itu. Dan ini juga belum lama ini disampaikan di Ranting Sri Tejo Kencono ya, ketika saya mengisi di sana. Itu disampaikan oleh Pak Herman ketika itu ya. Beliau sebagai ketua bidang dakwahnya ya dengan nada berapi-api. Karena apa? Karena memang ruh kita semuanya ini kaum muslimin dan muslimat itu adalah ngaji, taklim. Kalau sudah malas-malasan untuk menuntut ilmu, dengan apa kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa kita akan menjawab tantangan era globalisasi yang betapa sangat carut-marut seperti ini? Kemudian juga adalah tantangan akhir zaman yang tidak bisa dihindari. Maka dengan ilmu agama, diri kita, kemudian istri, anak-anak, keluarga semuanya akan
tertata kehidupannya. Karena apa? Allah langsung yang ngatur. Jadi Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan ajaran dari langit, sudah habis dari dulu. Sudah binasa dari dulu. Akan tetapi karena Islam itu adalah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang menurunkan untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya masih bisa memeluk dinul Islam ini sampai detik ini. Dan Islam secara komprehensif, secara keseluruhan itu mencakup yaitu ilmu. Al-Quran itu semuanya adalah isinya ilmu pengetahuan. As-sunnah, hadis Nabi SAW, sehingga jadi kitab, jadi buku-buku, kemudian jadi pegangan-pegangan kaum muslimin dari tulisan-tulisan para ulama. Itu isinya ya Al-Quran dan sunnah Nabi di dalam kitab-kitab hadis. Dan ini perlu kita kaji. Bahkan mungkin kita mengkaji tafsir Al-Quran 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas pun, sampai mungkin kita menutup mata, tafsir itu belum selesai. Apalagi yang ngajinya cuma sebulan sekali. Wah, juga suruh rampung, orang rampung-rampung ya malah. Sekalian bener. Sing iki ditekokne, yang kemarin hafal Pak surat Al-Qur'an tentang apa? Lali. Karena di pikirannya sudah banyak sekali ya pikiran-pikiran tentang kehidupan-kehidupannya, entah yang di sawah, yang di kantor, yang di ladang, atau yang di pasar dan yang lainnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka perlu bagi kita untuk merefresh ulang. Perlu bagi kita untuk, kalaupun bukan di restart ya, kalau komputer itu diulang lagi, tapi di refresh. Supaya apa? Semangat kita menuntut ilmu itu akan semakin tumbuh. Apalagi kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah fil ardh, yang mengurusi, yang merawat, yang menjaga muka bumi ini. Coba kita lihat, kita saksikan muka bumi ini sekarang, dunia ini, kalau dipimpin oleh mereka-mereka yang tidak paham agama, ya tentunya akan kacau balau. Ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum-kaum yang mereka ini menentang ajaran para nabi dan rasulnya. Pun seperti itu sama, kaum Sodom dibalikkan. Kemudian kaum Madian yang mereka ini curang di dalam menakar timbangan, disambar petir semua penduduk-penduduknya dan mati bergelimpangan. Itu kaum Madian karena apa? Curang di dalam menakar dan di dalam menimbang dari timbangan takaran-takaran yang seharusnya adalah sesuai dengan ukurannya. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka ilmu ini perlu kita pahami. Nah, ilmu ini apa? Ilmu ini kata para ulama adalah diddul jahli, lawan kata dari kebodohan. Mudahnya kita berbicara, mudahnya kita menangkap, memahami. Kalau orang-orang dua ilmu berarti ya apa Pak? Bodoh sebenarnya ya. Kalau dalam bahasa orang Jawa ini goblok gitu ya. Karena nggak punya ilmu. Satu di situ. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau sampai kemudian menjelaskan dosa orang yang bodoh. Dosa orang yang bodoh, satu, karena dia tidak berilmu. Ada lagi yang parah, dosa orang yang bodoh dan tidak mau menuntut ilmu. Satu, dosanya karena dia bodoh. Kemudian yang kedua, karena dia enggan untuk menimba ilmu. Jadi dua, double. Dan termasuk juga orang yang berilmu tapi tidak beramal, ini juga akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus kita pahami, orang yang berilmu berarti dia sudah mengangkat yang namanya kebodohan. Kalaupun memang ketika kita menimba ilmu, ketika kita ngaji, ketika taklim pekanan, itu tidak langsung spontan, tidak langsung instan ujuk-ujuk jadi ulama. Kemudian harus diikuti, harus dimintai fatwanya gitu ya misalkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kita faham, kita mengerti, oh apa yang harus saya lakukan sebagai hamba Allah. Kita tahu tataran praktek dalam ibadah kita sesuai dengan sunnah tadi yang disampaikan oleh MC kita. Bagaimana kita ini beribadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Begitu juga yang diajarkan oleh para alim ulama sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, maka dalam hal ini
tentunya kita harus lebih kuat lagi, apalagi kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nafkah ini bukan hanya sekedar materi, uang yang diberikan kepada istri dan anak-anak, akan tetapi ilmu agama yang cukup itu adalah yang poin utama. Ini Mas Arya yang mau menjelang ini misalkan ya, mau mulai rumah tangga, nah harus dipahami. Karena apa? Yang pertama kali itu yang harus dipegang oleh seorang laki-laki itu adalah paham ilmu agamanya dulu, baru kemudian kepada yang lain-lainnya. Dan ilmu menurut syariat dikatakan di sini di dalam Majmu' Fatawa bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang diingatkan betul-betul dijawab. Jadi ilmu yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ilmu yang datangnya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian diamalkan, baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, amal jawarih, kita wudhu, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kemudian kita haji, umroh, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, bersedekah, itu semuanya adalah amalan hasil dari sebuah proses menuntut ilmu. Saya yakin kita tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong kok kemudian tahu syariat tentang wudhu, gimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat, kemudian bagaimana tata cara ibadah yang lain tanpa diberitahu oleh gurunya. Entah gurunya ini orang tua kita kandung, bapak atau ibu, atau mungkin orang lain yang memang kita anggap sebagai guru kita. Nah, ini semuanya adalah sumbernya tentunya yaitu dari ilmu. Maka mari kita kuatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Thaha, di ayat yang ke-14, 114, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilma, yaitu tambahkanlah kepadaku tentang ilmu. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, Fathul Bari itu kitab yang menjelaskan hadis Sahih Bukhari. Nah, beliau menjelaskan di bab ini bahwa beliau mengatakan annallaha wadihud dalalah, ya. Jadi tentang perkataan ini, qaulullah azza wa jalla rabbi zidni ilma wadihud dalalah, ini adalah sebuah penjelasan yang gamblang. Annallaha ta'ala lam ya'mur nabiyahu bitalabil izdiyad illa minal ilmi, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya, jadi semua nabi termasuk di sini adalah Nabi Musa alaihi salam, agar minta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmunya. Wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i. Dan yang dimaksud dengan ilmu, kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tadi, adalah ilmu syar'i. Alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri ibadatihi wa muamalatihi. Yang sangat bermanfaat, yang akan memberikan manfaat kepada para hamba-hamba untuk bekal ibadahnya, untuk bekal hablum minallah, hablum minan nas, dan bahkan hablum minasi. Hubungan dengan Allah kita betul, benar, tanpa ada cacat sedikit pun. Hubungan dengan manusia, adab, akhlak, muamalah, jujur kita, kemudian juga amanah, tidak banyak berdusta, dan juga dapat dipercaya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena ilmu. Karena adanya ilmu yang kita konsumsi, karena adanya ilmu yang kita pahami. Begitu juga beliau juga mengatakan wal ilmu billahi wa sifatihi, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang mana dengan ilmu itu tadi kita akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fathul Bari juz 1 di halaman 100. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu ungkapan dari Nabi Yusuf alaihi salam, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, gitu ya. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara ini lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan, karena diajak berzina. Satu adalah oleh Imro'ah al-Aziz, ya. Imro'ah al-Aziz ini adalah istri Perdana Menteri Mesir. Kemudian perempuan-perempuan di kalangan mereka, di kalangan istana, itu suka sekali dengan Nabi Yusuf, sampai mereka mengiris-iris tangannya. Karena apa? Saking sukanya, saking cintanya melihat wajah rona dari Nabi Yusuf ini sangat luar biasa, ibarat rembulan, saking tampannya, ya. Maka Nabi Yusuf lebih baik di penjara, gitu bahasanya, daripada kok kemudian saya malah mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Wa illa tasrif anni, kalau engkau tidak menyelamatkanku, ya, kaidahunna, dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna aku minal jahilin, sungguh aku akan terperosok, sungguh aku akan ikut-ikutan menjadi orang bodoh. Nah, seperti itu. Nah, cerminan orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang luar biasa. Maka sahabat Ibnu Mas'ud itu mengatakan orang berilmu itu bukan banyak ceramah, bukan banyak ngomong, atau mungkin bukan banyak diksinya, alur katanya, akan tetapi yang banyak takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani mengambil hak yang memang bukan hak dirinya. Dia tidak berani mengambil harta yang memang bukan untuk dirinya. Jangankan mungkin korupsi miliaran, 1 rupiah saja mungkin kalau ada sekarang, 100 rupiah saja misalkan, itu adalah dana umat, dia nggak berani ngambil. Itu ulama. Itulah mereka-mereka yang berkarakter orang-orang alim. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah juga mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan harful hasyr. Innama ini lebih khusus daripada inna. Kalau kita inna itu sesungguhnya. Kalau innama itu artinya adalah hanya saja. Jadi ya saat benih, gitu bahasanya. Ya gurkuwi wae. Bahwasanya hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang berlebihan, dengan ketakutan yang memang tidak ada lagi yang bisa menandingi ketakutannya, itu adalah mereka para ulama. Mereka-mereka yang komitmen dengan syariat, mereka-mereka yang komitmen teguh pendirian di atas jalan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini sudah terbuka pikiran kita betapa kalau kita berilmu ini ternyata rasa takutnya kepada Allah malah banyak daripada kita berharapnya. Daripada kita kemudian banyak mintanya, tapi kita lebih banyak takutnya. Ya Allah, aku ibadahku benar apa belum? Ibadah saya ini sudah benar atau belum, ya? Kok saya ini ngaji aja bolong-bolong, ibadah saya aja belum tentu saya sholat ini diterima atau tidak, bacaan Quran saya sampai atau tidak. Kalau Allah mendengar pasti, Bapak Ibu sekalian, Allah pasti mendengar bacaan Quran kita. Bisikan saja Allah itu mendengar kok. Suara daun yang jatuh yang kita tidak tahu bunyinya seperti apa, Allah mendengar kok. Akan tetapi pertanyaannya, diterima atau tidak setiap ibadah kita. Lah kalau tanpa ilmu, ketika kita mungkin menghindari dari majelis-majelis ilmu, pakai bekal apa kita? Dengan bekal apa kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disyariatkan Bapak Ibu sekalian untuk menuntut ilmu. Mana dalilnya? Di surat At-Taubah surat 9 ayat 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah selayaknya orang-orang beriman itu semuanya ikut serta di dalam peperangan. Ayat ini kata Imam As-Suyuti di dalam tafsir beliau berbicara tentang sebuah syariah. Syariah itu peperangan yang Nabi tidak hadir, tapi Nabi mengirimkan delegasi. Nabi mengirimkan
yang namanya utusan panglima, siapa yang ditunjuk, misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abdullah bin Jahash atau Khalid bin Walid atau bahkan mungkin Umar bin Khattab untuk memimpin sebuah peperangan, Nabi tidak ikut, itu syariah. Nah, ayat ini turun ketika Nabi mengutus para sahabat, ada syariah di situ, Nabi sedang di Madinah, Nabi tidak ikut serta. Maka kemudian ayat ini turun sebagai teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ketika dulu beliau itu berperang, para sahabat ada yang tinggal di Madinah, itu ditegur juga oleh Allah. Kok bisa-bisanya Rasul memimpin perang, sahabat ada yang tinggal diam di Madinah? Kok bahasanya mungkin ngelunjak gitu ya? Karena apa? Rasul saja memimpin perang kok malah enak-enakan tinggal di Madinah dalam keadaan nyaman. Maka Nabi memberangkatkan semua pasukannya. Ya, di ayat ini berbicara tentang itu. Nabi memberangkatkan semua pasukannya, Nabi tinggal di Madinah. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Tidak selayaknya bahwasanya semua orang-orang beriman itu maju di medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada pasukan yang kemudian sekup kecil dari pasukan itu yang namanya ta'ifah, liyatafaqahu fiddin, agar mereka menimba ilmu. Karena apa? Sumber ilmu ada di Madinah. Sumber ilmu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut perang, maka masih wajib menuntut ilmu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi perang, dalam kondisi yang genting. Artinya kalau perang itu kan bukan dalam kondisi aman dan nyaman, wajib menuntut ilmu. Apalagi kita sekarang nyaman. Kalau ulama dulu itu Bapak Ibu sekalian, ada yang rela menjual genteng rumahnya. Imam Ahmad itu habis hartanya sampai jual bajunya untuk cari hadis. Ada Imam Ibnu Thahir itu beliau sampai kencing darah 2 kali ke Mekah dan ke Irak, ya ke Baghdad. Dan beliau ini orang Palestina, orang Syam. Karena apa? Cari ilmu. Luar biasa mereka ini. Nah, maka bagi kita yang sudah dikipasi, sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, tempat ngaji dekat dari rumah, ya monggo kita bersama-sama untuk semangat di dalam menimba ilmu agama. Sedikit saya sampaikan dulu, saya habiskan dulu ayat ini, nanti baru kita ini jeda ya. Untuk apa? Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka memberi pelajaran, memberikan pengajaran, memberikan ilmu yang mereka tinggal bersama Nabi, itu menyampaikan ilmunya ketika pasukan sudah pulang ke Madinah. Oh, ini loh disampaikan oleh Rasul, ini bla bla bla. Hukum ini dan itu misalkan. La'allahum yahdharun, agar mereka juga memberikan peringatan atau memberikan ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai sini dulu. Nanti insyaallah dilanjut pada salat Isya. Oh, kecepatan Pak? Oh, masih kurang. Ya baik. Lanjut berarti ya. Ya. Jadi modal kita untuk kekeh, istiqomah, teguh pendirian dalam menuntut ilmu, ini modalnya. Mungkin kalau penasaran, wah ini Ustadz kan dari kitabnya Ustadz, ya coba dibuka di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pertama kali juga beliau menuliskan tentang ilmu, tentang pentingnya ilmu. Atau dalam kitab Tazkiyatun Nafas yang ditulis oleh 3 ulama besar, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau-beliau juga setelah menuliskan niat, yang pertama kali niat sebagai bentuk tazkiyah, sebagai bentuk penyucian jiwa kita, kemudian setelah itu adalah al-ilmu. Penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Yang nuntut ilmu itu wajib kok. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Alaq ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Coba dicek di Quran masing-masing, atau mungkin ada Quran digital Pak.
Di kata bi isminya itu ba-nya panjang itu. Bandingkan dengan bismillahirrahmanirrahim, ada bedanya atau tidak? Coba dicek. Dicek. Coba surat Al-Alaq di ayat pertama dengan bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq itu surat 96 ayat pertama. Di situ ada alif tinggi, ya, ada alif di seolah-olah panjang, ya. Bismi, ada alifnya Pak ya? Ada di sini ya? Ada. Hah? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Di bisminya Pak? Ada. Ada. Nah, ini menandakan, kata para ulama tafsir, ya, mereka menjelaskan betapa durasi atau mungkin lamanya menuntut ilmu itu adalah panjang. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya sudah ngaji di sini ini semenjak 2007 Pak ya, 2007 atau 2017? 2007 ya. 2007 pertama kali dibuka taklim ini sampai 2023 saya udah kenyang lah, wis waleh materi ini wis okeh. Wis aku tak rampung tak mencukupkan diri. Oh, belum. Kata Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan ta'allamna al-adab 30 aman. Aku belajar adab itu 30 tahun, kata Abdullah bin Mubarak, seorang kibar tabi'ut tabi'in, sighar tabi'in, ya, ulama besar, ahli hadis, termasuk ahli fikih, hanya memang tidak terkenal mazhabnya, kalah dengan mazhab Syafi'i dan juga dengan mazhab Maliki. Kemudian wa ta'allamnal ilma isyrina. Setelah 30 tahun aku belajar adab, baru aku belajar ilmu 20 tahun. Hadis, fikih, akidah, balaghah, bahasa, kemudian yang lainnya 20 tahun. Berapa tahun Pak? Saya tahun. Setengah abad berarti beliau belajar ilmu. Masya Allah. Lah kita kalau 2007 sampai 2023 berarti pinten tahun? 15 tahun. Baru 16 tahun. Belum separohnya Abdullah bin Mubarak. Terus lanjutkan. Berapa ya? Sudah masuk ya? Ya, baik. Nah, tadi bismi di sini kenapa ada alifnya? Ini rahasianya bahwa durasi kita menuntut ilmu itu panjang. Tapi di lafaz bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya. Karena apa ini tadi? Maka iqra, bacalah, itu adalah tanda atau sinyal untuk kita banyak belajar salah satunya dengan membaca. Kemudian bisminya di sini dengan menyebut nama Allah, yang alifnya ini artinya perjalanan menuntut ilmu kamu itu panjang, jangan diputus di tengah jalan. Wallahu a'lam. Saya kembalikan dulu pada pembicara, kita skorsing untuk sholat isya. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.